siswa-siswi semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah peminatan. Kita buka dulu slide kita ya. Kita akan mempelajari bagaimana materi tentang proklamasi Indonesia Merdeka ya. Apa saja peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi? Ya, kita bagi menjadi 3 di sini, yaitu peristiwa sebelum proklamasi, kemudian ada sesudah proklamasi, dan yang terakhir bagaimana penegakan kedaulatan bangsa dan negara di Indonesia itu sendiri. Kita bahas yang pertama dulu ya. Peristiwa sebelum proklamasi. Yang pertama itu ada pembentukan BPU PKI dan PPKI. Nah, BPU PKI, latar belakangnya terbentuknya BPU PKI itu sendiri adalah karena kondisi Jepang yang saat itu sedang terdesak pada Perang Pasifik, yang membuat mereka itu akhirnya mengubah kebijakan-kebijakan negara koloninya, termasuk di Indonesia itu sendiri ya. Nah, kemudian apa tugas dari BPU PKI itu sendiri? Tugasnya adalah mempelajari dan mempersiapkan berbagai hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Jadi itu tentang BPU PKI. Kemudian pembentukan BPU PKI ya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI diresmikan yaitu pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, KRT Rajiman Widioningrat ditunjuk sebagai ketua pada saat itu. Sedangkan ketua bagian golongan mudanya dijabat oleh seorang Jepang bernama Ichibangase. Selama dibentuk, BPU PKI melaksanakan sidangnya sebanyak 2 kali. Dalam sidang yang pertama, dia membahas tentang dasar negara, dan sidang keduanya membahas tentang Undang-Undang Dasar. Dan BPU PKI ini tokohnya bekerja keras ya, mempersiapkan hal-hal yang menyangkut tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Kemudian perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Ya. Pertama itu pelaksanaan ada sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. 3 tokoh yang memberi pandangan dasar negara itu adalah siapa saja? Ada Mr. Muhammad Yamin, kemudian ada Profesor Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, sidang tersebut belum menghasilkan putusan akhir ya. Jadi dalam sidang BPU PKI yang pertama itu nggak ada keputusannya. Jadi mengenai dasar negara Indonesia Merdeka, makanya nanti akan ada sidang keduanya. Nah, ada terbentuk juga Piagam Jakarta, itu tanggal 22 Juni 1945 yang membentuk panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, makanya dibilang sebagai panitia 9 pada saat itu ya. Nah, hasil dari rumusannya yaitu adalah rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Rumusan tersebut diberi nama Piagam Jakarta atau disebut juga Jakarta Charter ya. Ini ada contohnya, isinya dari Piagam Jakarta tersebut ya. Nah, yang kemudian adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 10 Juli 1945 dibahaslah rancangan Undang-Undang Dasar oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Soekarno. Dan pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar secara bulat menyetujui bahwa isi pembukaan Undang-Undang Dasar itu diambil dari isi Piagam Jakarta. Nah, kemudian sidang kedua BPU PKI tadi dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Soekarno saat itu sebagai selaku ketua panitia ya, melaporkan 3 hasil, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi kita sudah bahas tentang BPU PKI. Sekarang apa itu PPKI? Ya. Latar belakang terbentuknya PPKI, kita harus tahu dulu latar belakangnya ya.
Jadi BPU PKI itu pertama kali dianggap kurang cepat untuk mempersiapkan kemerdekaan, sehingga tanggal 7 Agustus 1945 BPU PKI resmi dibubarkan. Nah, dari itu kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut sebagai PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta dan penasehat ada Mr. Ahmad Subarjo. Nah, dalam rangka pengangkatan anggota PPKI itu sendiri, Jenderal Terauchi ya itu dari Jepang memanggil 3 tokoh pergerakan nasional itu, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat ke Vietnam ya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 mereka berangkat menuju Vietnam. Hasil dari pertemuan di Vietnam, Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, kemudian setelah kita bahas tadi pertama peristiwa BPU PKI dan pembentukan PPKI. Sekarang yang kedua peristiwa sebelum proklamasi itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin kalian udah pernah dengar ya peristiwa Rengas Dengklok itu apa, tapi kita akan membahas ulang ya. Nah, peristiwa Rengas Dengklok, latar belakangnya dari peristiwa Rengas Dengklok itu dilatar belakangi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu menginginkan kalau proklamasi itu didiskusikan terlebih dahulu dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Sedangkan golongan muda memaksa agar cepat-cepat diumumkan kemerdekaan gitu ya. Selain itu golongan muda tidak suka dengan PPKI yang tak ingin negara Jepang itu ikut campur dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Jadi mereka ini takut kalau golongan tua itu akan terhasut oleh Jepang sehingga akan memperlambat kemerdekaan Indonesia itu sendiri ya. Jadi itu latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, penculikan Insinyur Soekarno ya atau golongan tua dan Muhammad Hatta. Nah, kronologinya, bagaimana kronologi peristiwa Rengas Dengklok ya. Ir Soekarno dan Mr. Muhammad Hatta diculik sehari penuh di Rengas Dengklok. Itu tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Jadi 1 hari sebelum proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ya. Ini demi kebaikan mereka agar tidak terpengaruh Jepang dan cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka sepakat bahwa akan melaksanakan proklamasi di Jakarta dan Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya sebagai tempat perundingan dan menjamin keselamatan mereka saat itu. Nah, apa akhir dari peristiwa Rengas Dengklok itu sendiri? Jadi Bung Karno dan Bung Hatta itu akhirnya dibujuk kembali oleh para pemuda supaya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya mereka atau kaum pemuda tadi atau golongan muda tadi mampu meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus tadi, yang itu paling lambat pukul 12 WIB. Nah, itu tadi 2 peristiwa, yang pertama pembentukan BPU PKI, yang kedua ada peristiwa Rengas Dengklok, dan yang terakhir adalah perumusan naskah proklamasi. Terdapat nama-nama penting yang berperan langsung dalam penyusunan naskah proklamasi Indonesia. Nama-nama tersebut adalah Soekarno sebagai pencatat dan perumus konsep dan Hatta sebagai penggagasnya. Selain itu, ada pula Ahmad Subarjo yang mendampingi dan ikut memberikan pemikirannya. Terdapat juga beberapa kaum muda sebagai saksi seperti Sayuti Melik, Sukarni, dan Burhanuddin M. Diah. Penyusunan konsep naskah itu dilakukan di ruang makan di lantai dasar rumah Laksamana Maeda yang tadi katanya dia rela memberikan rumahnya untuk perumusan naskah proklamasi tadi ya. Pada jam 2 WIB, konsep dari naskah proklamasi tersebut akhirnya selesai disusun pada jam 4.30 WIB. Soekarno kemudian menemui beberapa orang yang telah menunggu di serambi rumah, kemudian membacakannya. Dari situlah terdapat beberapa perdebatan mengenai penandatanganan konsep naskah tersebut. Konsep naskah selesai disusun setelah diputuskan penandatanganan yang diadakan beberapa perubahan dalam ejaan, seperti kata tempo diganti dengan kata tempo, dan tanggal yang awalnya 17/8/05 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 1945. Setelah beberapa perubahan disepakati oleh para hadirin,
Konsep naskah yang ditulis oleh Soekarno kemudian diketik oleh Suyuti Malik. Sejak itulah teks proklamasi lahir sebagai bukti sejarah bangsa Indonesia, yaitu jadi singkat perumusan naskah proklamasi ya. Oke, sekarang kita masuk di peristiwa setelah proklamasi. Apa saja peristiwa-peristiwanya? Yang pertama adalah penyebaran berita proklamasi melalui radio. Waidan B. Palenewan, yaitu kepala kantor radio Dome saat itu, dia mendapatkan berita dari wartawannya yaitu Syahrudin dan langsung memerintahkan F. Wus untuk membacakan teks proklamasi setiap setengah jam sekali sampai pukul 16 WIB. Kemudian untuk memperkuat berita tentang proklamasi tersebut, maka Bung Karno diminta untuk membacakan ulang proklamasi. Nah, kegiatannya ini dilaksanakan menggunakan radio pemancar gelap milik Abdurrahman Saleh, yaitu di Laboratorium Fisiologi Ikada Daigaku pukul 19.30 WIB ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa gambar ya yang kalian perlu ingat mengenai sederet aktor proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu di kediaman Insinyur Soekarno sendiri. Di sini ada tokohnya B.M. Diah, yaitu wartawan penyebar berita kemerdekaan keseluruhan tanah air Indonesia. Ada Franz S. Mundur, itu fotografer yang mendokumentasikan berlangsungnya pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih saat itu. Kemudian ada Fatmawati, pasti kalian tahu semua kan? Ibu Fatmawati adalah istri dari Insinyur Soekarno sendiri yang menjahit bendera Republik Indonesia. Ada Latif, Suhud, dan Trimurti, 3 aktor pengibar bendera merah putih saat itu ya. Ahmad Subarjo sebagai pengusul kalimat pertama teks proklamasi. Ada Suwirjo, wali kota Jakarta Raya yang bertugas memastikan acara berlangsung tetap aman ya. Ada Suyuti Malik sebagai pengetik teks proklamasi, Muhammad Hatta pengusul kalimat kedua teks proklamasi, dan Insinyur Soekarno sendiri yaitu pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, itu tadi ya dari peristiwa saat proklamasi. Sekarang kita akan membahas peristiwa setelah proklamasi yang kedua, yaitu rapat raksasa di lapangan Ikada. Pelaksanaannya itu pada tanggal 19 Agustus 1945. Tujuannya apa? Yaitu menunggu perintah dalam rangka mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pelopornya siapa aja saat itu? Ada organisasi pemuda, ada BKR, Barisan Pelopor, Pamong Desa, API, RT, Pelajar, dan Hizbullah. Dan mereka membentuk satu komite dengan nama Komite Van Aksi atau dikenal juga sebagai Van Ekti. Nah, 3 arti penting dari rapat di lapangan Ikada itu antara lain yang pertama, pertemuan pertama antara rakyat dan presidennya yang pertama dan sangat mereka patuhi ya. Yang kedua, wujud pemerintahan yang berwibawa terhadap rakyatnya. Dan terakhir, rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk dengan segenap jiwa dan raga. Itu peristiwa setelah proklamasi yang kedua. Nah, peristiwa setelah proklamasi yang ketiga adalah dukungan daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ada beberapa daerah yang sudah menyatakan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Ada apa aja? Pada 5 September 1945 ada Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu di Yogyakarta. Ada Raja Bone, Lama Panjuki, ada Raja-Raja Bali, dan Sumatera Selatan, Sumatera Utara maksudnya ada Sultan Sulaiman. Nah, semua daerah itu memberikan dukungan, dari setiap daerah menyatakan mengakui kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dan dengan segala kekuatannya akan mendukungnya. Ya, jadi itu dukungan daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tindakan-tindakan heroik di berbagai daerah. Jelas ya, untuk mempertahankan suatu negara yang sudah merdeka pasti mereka juga harus mempertahankan daerah-daerahnya gitu ya. Nah, di sini ada 8, hanya beberapa ya yang dicatatkan di sini, tapi sebenarnya ada lebih banyak lagi gitu ya. Yang pertama itu ada rapat raksasa di Ikada, kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang, peristiwa 10 November, ada juga pertempuran Medan Area, ada Palangan Ambarawadi,
kemudian pertempuran Lengkong di daerah Lengkong, Bandung Lautan Api, bahkan ada di Selat Bali saat itu ya, beberapa peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Sekarang kita akan masuk di penegakan kedaulatan negara Indonesia ya. Syarat sebuah negara adalah bila mempunyai wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, pengakuan internasional, dan hukum dasar atau undang-undang dasar UUD ya. Jadi dalam mempersiapkan hal-hal tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pleno ya di Jalan Pejambon, Jakarta. Dapat itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dihadiri oleh 27 anggota PPKI. Nah, kemudian apa saja yang mereka bahas? Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang kedua itu ada pembentukan Kabinet Pertama RI ya, tanggal 2 September 1945. Ketiga, pembentukan 8 provinsi di wilayah RI seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, pembentukan partai politik. Yang kelima, ada badan-badan perjuangan seperti BKR, TNI, dan Komite Nasional. Dan terakhir ada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jadi itu adalah usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mempertahankan juga kemerdekaan Indonesia. Nah, sekian dari pelajaran kita hari ini tentang Indonesia Merdeka. Nah, sekarang ada latihan soal untuk siswa-siswi semua, dikerjakan ya di rumah ya. Dan data pengumpulannya itu pada 1 Mei 2020 via WA. Latihan soalnya ya bisa dibaca. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan heroisme. Kedua, makna apa yang terkandung dalam proklamasi bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan Anda sebagai pelajar. Oke. Terima kasih siswa-siswi dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian tetap sehat, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih.